Lalu kemudian diteruskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, baginda Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was salat was sadaqah. Wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahu satu amalan kebaikan yang derajatnya lebih tinggi dari puasa, derajatnya lebih tinggi dari sholat, derajatnya lebih tinggi dari sedekah. Kita tahu puasa itu ibadah yang pahalanya begitu luar biasa, sehingga baginda Nabi mengatakan, menceritakan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ini menandakan begitu besar pahala yang Allah berikan ketika kita sah dan diterima puasanya oleh Allah. Lalu masalah solat, kita tahu solat ini adalah afdalu ibadatil badaniyah, ibadah fisik yang paling utama dengan segala keistimewaan solatnya. Dan kita tahu sodakoh ini adalah ibadah yang punya pahala limit yang paling besar. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang sedekah itu, dia menanam satu benih, lalu dari satu benih itu menumbuhkan satu batang, dari satu batang menumbuhkan 7 tangkai. Dan dari 7 tangkai itu kemudian menghasilkan 100 butir benih, 100 butir biji, 100 dikali 7 sama dengan 700. Maka ketika kita bersedekah, pahalanya Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Begitu besar, Bu. Kita baca Quran, 1 huruf diganti dengan 10 kebaikan. Kita bersolawat, 1 solawat dibalas dengan 10 rahmat. Kita bersedekah, 1 sedekah, kalau ikhlas sekalipun kecil nominalnya, ikhlas Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Alhamdulillah. Tapi itu semua masih kalah dengan satu amalan kebaikan yang sepertinya sederhana, tapi mempunyai pangkat lebih tinggi daripada pangkat sholat, pangkat puasa, dan pangkat sedekah itu sendiri. Apa? Ini dia, sahabat kemudian bertanya, karena sejatinya orang yang sholatnya sah secara fikih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbentuk karakter muslim yang sejati, Ibu. Akan terbentuk karakter muslim yang baik, yang sempurna, yang digambarkan di dalam hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuda min yadihi wa lisanihi. Muslim sejati adalah muslim yang saudara muslim lainnya, saudaranya kah senasab, tetangganya kah walaupun tidak ada hubungan nasab, tapi bila mana konteksnya masih muslim, akan selamat dari keburukan kata-katanya, dari keburukan perilakunya. Sehingga karakter yang seperti itulah yang terbentuk ketika kita sah melaksanakan sholat dan diterima oleh Allah sholat kita. Di dalam kitab Hikam, Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, wal yakun hammuka iqamatas shalah, hendaklah jadikanlah tujuanmu, cita-citamu adalah mendirikan salat. La wujudas shalah, bukan rupa salat. Fama kullu musallin muqimun, karena tidak semua orang yang sholat bisa mendirikan sholat. Artinya Imam Ibnu Athaillah berpesan kepada kita untuk mengejawantahkan, merepresentasikan sholat di luar sholat. Apa maksudnya?
Kita tahu bahwasanya solat yang kita laksanakan sehari semalam yang dipardukan oleh Allah hanya 5 saja. Dan 5 itu paling banyak rakaatnya hanya 4 saja. Dan itu tidak menghabiskan banyak waktu untuk kita kerjakan, khususnya bagi warga Gempol Sari. 4 rakaat, 1 rakaat 1 menit berarti 4 menit. Apalagi kalau mau kondangan, biasanya zuhurnya jadi 2 menit itu. Kan begitu. Tapi yang dimaksud di sini kemudian pengejawantahan, pemanaan sholat di luar dari pelaksanaan sholat itu. Ibu sering dengar muadzin ketika adzan mengumandangkan hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan, marilah menuju kebahagiaan. Artinya orang yang azan mengajak kita, khususnya laki-laki yang sudah balik, yang tidak ada uzur padanya, untuk datang ke musola atau ke masjid melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena di sholat tersebut terdapat kebahagiaan yang sungguh luar biasa Allah akan berikan. Cuma memang kita kadang-kadang tidak bisa untuk memahami sedalam itu tentang makna sholat. Fama kullu musallin muqim. Banyak di kita yang masih ruku, banyak di kita yang masih sujud, tapi tidak paham esensi dan hakikat dari sholat itu sendiri. Sehingga di luar sholat jati diri kita belum sempurna, belum sejati menjadi seorang muslim. Masih suka membicarakan keburukan orang lain, masih suka memusuhi tetangga kita sesama muslim. Ini dia. Karena sejatinya orang yang sholatnya sah secara fikih dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbentuk karakter muslim yang sejati, ibu. Akan terbentuk karakter muslim yang baik, yang sempurna, yang digambarkan di dalam hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Muslim sejati adalah muslim yang saudara muslim lainnya, saudaranya kah senasab, tetangganya kah walaupun tidak ada hubungan nasab, tapi bila mana konteksnya masih muslim, akan selamat dari keburukan kata-katanya, dari keburukan perilakunya. Sehingga karakter yang seperti itulah yang terbentuk ketika kita sah melaksanakan sholat dan diterima oleh Allah sholat kita. Karenanya sering Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita ngaji, oleh guru-guru kita dijelaskan, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sifat iri, sifat dengki, sifat berharap nikmat pada orang lain hilang. Sifat iri, hasud itu bisa memakan kebaikan, bisa memakan dan menghapus kebaikan dari amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana api memakan kayu bakar sehingga tersisa hanya arang saja. Lalu kemudian di beberapa hadis yang lain tentang masalah ghibah, tentang masalah namimah, tentang masalah takabur dan sifat-sifat buruk lainnya yang menjelaskan akan bisa melebur pahala dari ibadah yang kita lakukan. Maka itu semua sebenarnya bisa ditangkal, ibu. Itu semua bisa ditangkal, diantisipasi oleh satu ibadah saja. Apabila diterima oleh Allah, maka pasti sifat-sifat buruk tersebut akan hilang dari diri kita. Apa? Sholat. Jadi jangan aneh, bu, kalau kita berbisnis ditipu, pasti orang yang nipu kita kategorinya 2, tidak sholat atau sholatnya nggak benar. Kalau kita ditipu oleh orang lain, itu orang yang nipu kita hanya 2 kemungkinannya. 1, tidak sholat, atau sholat dengan sholatnya nggak benar. Kedengeran ibu, bapak? Nah ini dia. Karena kalau kita berteman, bergaul, berbisnis,
bermuamalah, bertransaksi dengan orang yang menjaga sholatnya, lalu kemudian sholatnya sesuai dengan ilmunya, kemudian diterima sholatnya sebab tidak tersisip ria, ikhlas karena Allah, maka orang tersebut mempunyai karakter yang sangat baik, mempunyai karakter yang akan menjaga kita sebagai partnernya di dalam berbisnis, sehingga akan malu kepada Allah, tidak akan mau berbuat curang. Ini dia para jamaah yang dimuliakan Allah. Karena itu perintah ngaji itu tidak seperti perintah sekolah, Ibu. Sekolah ada limit batas waktunya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 3-4 tahun, S2 2-3 tahun, S3 doktor 2-3 tahun, selesai. Punya gelar doktor S3. Tapi kalau pesantren, kalau ngaji itu baginda Nabi mencantumkan minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat, tidak terputus. Berapapun usiamu kau tetap diperintahkan untuk ngaji. Jadi nggak ada bahasa saya mah udah sepuh, sudah tidak wajib ngaji, yang wajib ngaji hanya kalian yang masih muda, kaulah muda. Salah, itu persepsi yang salah. Kenapa? Karena memperbaiki diri dan mujahadatun nafsi, memerangi nafsu kita sebagai manusia yang memang al-ammaratu bisu, senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Karena diri kita ini bagian dari hewan, ibu bapak. Cuman hewannya hewan yang natik. Jismun namin hassasun mutaharrikun bil iradah mutafakkirun bil quwwah. Ada pada diri kita bentuk yang kemudian bisa berkembang dari kecil menjadi besar, bisa bergerak dengan kehendaknya sendiri. Itu ada pada kita manusia, juga ada pada binatang yang lain. Cuman pembedanya, pasol koribnya adalah natik ay mutafakkirun bil quwwah, kita sanggup berpikir. Berbeda dengan kambing, kuda, kerbau, monyet, mereka tidak sanggup untuk berpikir. Oleh karenanya perintah untuk ibadah dibebankan kepada dua elemen makhluk yang Allah ciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karenanya di dalam pesan yang lain Imam Ibnu Athaillah menggambarkan ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Bersungguh-sungguhnya kamu, banting tulangnya kamu, kerja kerasnya kamu mencari sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah takrannya untukmu, kemudian kau lupa, kau lalai, kau kurang, kau tinggalkan apa yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu ibadah, maka itu menjadi dalilun alantimasil basirati minka, indikasi bahwasanya mata hatimu telah buta. Ibu, bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut tidak ini Bu? Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sama orang Bulak Entin mah, demen ngaji. Itu kerudungannya seragaman. Ini pertanyaannya yang gak seragam belum bayar atau belum lunas ini? Bercanda Bu ya, bercanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini stok perawannya segini aja nih. Enggak campur juga ini, enggak perawan semua ini. Campur ini. Oh perawan sama ini tahun 70, perawan sama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat. Lagi-lagi kita ngomong salat. Jadi dari sholat itu kita terbentuk karakter disiplin. Sebab dari sholat yang 5 waktu telah ditetapkan waktu-waktunya.
Kitabam mauquta, secara keparduan yang sudah ditetapkan waktunya. Kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya, kapan subuh. Nah kalau kita merasa sadar bahwasanya sholat bentuk kewajiban dan dari sholat tersebut terjalin hubungan kita dengan Gusti Allah. Maka apabila terjalin hubungan kita dengan Gusti Allah, kita sambungan pula hubungan kita dengan sesama manusia agar hablum minallah dengan hablum minan nas senantiasa selaras, serasi, seimbang. Akan tercipta masyarakat yang madani, karakter SDM yang begitu tinggi sehingga tidak mudah untuk bergibah, tidak mudah untuk membenci, dan selalu klarifikasi, menginvestigasi ketika terdapat keterangan dan kabar yang memang masih diragukan akan kebenarannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada topik pembahasan kita tentang masalah sholat. Dan sholat ini adalah perkara yang pertama nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai manusia. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bu, permulaan perkara yang nanti akan ditanyakan oleh Allah, akan dihisab amal kita adalah urusan sholat. Idza kubilat, bila sholat kita diterima, kubilat sayrul a'mal, maka ibadah lain garansi diterima. Sodakoh kita, zakat kita, puasa kita, semuanya akan diterima apabila sholat kita diterima. Tapi wa idza ruddat sayrul a'mal, bila mana sholat kita ditolak, jangan harap ibadah lain akan diterima. Kenapa? Karena sholat adalah hubungan kita dengan Gusti Allah. Kalau hubungan kita dengan Gusti Allah saja berantakan, bagaimana dengan ibadah yang lain? Pasti indikasi riaknya muncul. Pasti adamul ikhlas, tidak ikhlas dalam beribadahnya. Itu konsekuensi yang terjadi bila mana sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bu ya, jangan bosan-bosan kalau guru kita ngajarin balik lagi rukun sholat, balik lagi pembatalan sholat, balik lagi kepada syarat sholat. Kan guru kita sering rewel Bu, kalau mau kena yang udah dobleh jangan dipakai sholat. Karena khawatir nanti ada sehelai rambut yang terlihat, selesai sholat kita ada rambut yang terlihat, maka wajib kita kudu iadah sholat. Mana kondangan udah manggil-manggil aja tuh ngebesan. Kan kagak enak rasanya. Makanya bapak juga pikirin nih ibu yang mukenanya udah bleh, yang udah lambeng, beliin mukenanya yang 500.000, yang 1 juta. Atau iya masuk yang 50.000 panas ngelekep itu mah. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini sholat Bu ya. Sekali lagi kalau sholat kita diterima oleh Allah, maka akan terbentuk karakter baik pada diri kita. Tadi saya ngaji Bu di Sewan, penutupan pengajian di Masjid As-Salam, Neglasari. Saya membahas tentang masalah bahayanya kita namimah dan juga memutus silaturahim Bu. Ini masalah yang sering terjadi pada diri kita. Jadi kita belum bisa untuk bertetangga dengan baik. Kita belum bisa untuk mengejawantahkan sosok pribadi muslim yang sempurna. Sehingga kita seringkali lupa hak saudara muslim kita. Kita seringkali lupa hak-hak saudara muslim yang harus kita penuhi. Alhamdulillah ya, penceramah kita sudah datang ya. Ahlan wa sahlan. Nah lalu kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, orang yang punya karakter memprovokasi saudara muslimnya li ajlil ifsad, dengan tujuan merusak hubungan baik mereka. Jadi bila kita
tidak suka hubungan baik saudara muslim kita, lalu kemudian kita tebar fitnah, kita bicarakan keburukan saudara muslim kita agar dipercaya, kemudian timbul permusuhan di antara sesama muslim, maka karakter itu disebut dengan namimah. Orangnya disebut dengan namam. Dan namam ini, orang yang punya karakter memprovokasi orang lain ini, kata Kangjeng Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Pertanyaannya, kalau tidak masuk surga, masuknya kemana, Bu? Ke neraka. Karena akhirat itu cuma dua opsinya. Kalau tidak surga, neraka. Sekarang saya mau nanya ke ibu, ibu mau masuknya ke surga atau ke neraka? Masuk ke surganya bersama suami ibu apa sendirian aja? Oh, dengan suami, alhamdulillah. Makanya kalau suami lagi nggak mau sholat, kita nasihati, Bu, ya. Begitu. Lalu kemudian diteruskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, baginda Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi afdala min darjatis siyam was salat was sadaqah. Wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahu satu amalan kebaikan yang derajatnya lebih tinggi dari puasa, derajatnya lebih tinggi dari sholat, derajatnya lebih tinggi dari sedekah. Kita tahu puasa itu ibadah yang pahalanya begitu luar biasa. Sehingga baginda Nabi mengatakan, menceritakan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ini menandakan begitu besar pahala yang Allah berikan ketika kita sah dan diterima puasanya oleh Allah. Lalu masalah solat, kita tahu solat ini adalah afdalu ibadatil badaniyah, ibadah fisik yang paling utama dengan segala keistimewaan solatnya. Dan kita tahu sodakoh ini adalah ibadah yang punya pahala limit yang paling besar. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang sedekah itu, dia menanam satu benih, lalu dari satu benih itu menumbuhkan satu batang, dari satu batang menumbuhkan 7 tangkai. Dan dari 7 tangkai itu kemudian menghasilkan 100 butir benih, 100 butir biji, 100 dikali 7 sama dengan 700. Maka ketika kita bersedekah, pahalanya Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Begitu besar, Bu. Kita baca Quran, 1 huruf diganti dengan 10 kebaikan. Kita bersolawat, 1 solawat dibalas dengan 10 rahmat. Kita bersedekah, 1 sedekah, kalau ikhlas sekalipun kecil nominalnya, ikhlas Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Alhamdulillah. Tapi itu semua masih kalah dengan satu amalan kebaikan yang sepertinya sederhana, tapi mempunyai pangkat lebih tinggi daripada pangkat sholat, pangkat puasa, dan pangkat sedekah itu sendiri. Apa? Ini dia, sahabat kemudian bertanya, qalu bala ya Rasulullah, atuh mau wahai Rasulullah, kami mau tahu apa amalan yang memang derajatnya lebih tinggi dari sholat, dari puasa, dan dari zakat. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, islahu zatil baini, yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Nih Bu, ya. Kalau ada orang yang lagi ngegibah, nih Bu ya. Ibu-ibu kan biasanya kalau habis asar, kalau di balai ada berdua bertiga, wah udah selesai nih, kaleng rombeng nih. Ini mah ibu-ibu sono, ini mah ibu-ibu bulak entin mah enggak begitulah ya. Kemudian kita dengar nih,
Sarkunah ngomong ke Sarwit, ada nggak namanya Sarkunah? Sarwiti ada. Sedikit lagi Bu ya. Sarkunah ngomong ke Sarwiti, Sarwiti, apa? Si Sarboah ngutang sama gua sebulan kagak bayar-bayar. Utang 1 juta janji sebulan tapi udah 3 bulan kagak bayar-bayar. Datanglah nih ceritanya Nyi Hindun. Oh Hindun ada? Oh kita ganti dah. Datang nih namanya Saritem. Saritem ada? Saritem nggak ada. Katanya Saritem teh ya, lu bego ngutangin si Sarboah. Dia memang tukang utang kagak bayar-bayar. Sehingga yang tadinya Sarwiti dan Sarkunah tidak tahu, akhirnya jadi tahu keburukan, lalu kemudian timbul kebencian, akhirnya yang tadinya bertetangga baik timbul permusuhan. Yang tadinya bersapa ketika bertemu sekarang buang muka. Yang tadinya ikut ngaji di majelis taklim bareng, ikut ngaji di musola bareng, sekarang pindah musola, pindah majelis taklim. Yang tadinya seragamnya akur, sekarang berubah haluan. Itu semua diakibatkan dari ucapan yang tujuannya memprovokasi agar kebencian timbul di antara sesama muslim. Maka ini yang disebut dengan namimah. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Tapi kalau ingin mempunyai derajat yang lebih tinggi dari sholat, derajat yang lebih tinggi dari puasa dan juga sodakoh, maka Saritem ngomongnya begini kudunya. Emang ada apa ini kumpul-kumpul? Ini Sarboah ngutang sebulan kagak bayar-bayar, janji sebulan udah 3 bulan kagak bayar-bayar ke saya nih. Emang berapa utangnya? 1 juta. Saya mah pokoknya kalau dia belum bayar utang ke saya nggak bakal nyaba ke rumah dia. 7 turunan. Contohnya begitu. Berarti kan mutusin silaturahim tuh Bu. Nah kemudian nih si Sarboah, si Saritem kemudian punya uang lebih. Ada 1 juta dikasih. Nih Sarkunah, saya ada duit 1 juta udah buat ente. 1 juta itu ambil buat ente, ikhlas ana ngasih buat ente, pakai buat ente, tapi syaratnya ente jangan benci lagi ya ke si Sarboah. Mungkin tuh si Sarboah lagi belum punya duit, belum bayar ke ente. Jangan ente kemudian putuskan silaturahim. Oh ya udah kalau begitu mah. Nah kalau kita sudah punya karakter yang seperti itu, islahu zatil bain, orang yang sedang terindikasi bermusuhan kita damaikan. Orang yang sedang lagi bermusuhan kita damaikan. Maka pada saat itu Allah berikan derajat kepada kita lebih tinggi daripada sholat, daripada puasa, dan daripada sodakoh. Alhamdulillah. Inilah dia para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi secara singkat, sholat itu membentuk karakter baik pada kita sebagai muslim. Dan kalau ingin kita menjadi orang yang bahagia, maka awas jangan tinggal sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Nyata akan bahagia orang yang beriman. Kemudian dijelaskan di dalam tafsir Munir Marohlabid Syekh Nawawi bin Umar bin Arbitan al-Bantani tentang 6 karakter mukmin yang akan bahagia dengan cara masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Allah akan masukkan ke surga dan kekal di surga. Jadi bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. 6 karakter ini harus ada pada orang mukmin bila ingin masuk surga dan kemudian kekal di surga nanti. Cuman dari 6 ini saya ambil yang atas sama bawah aja Bu, karena waktunya udah mepet. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang mukmin yang bisa khusyuk di dalam sholat. Ini ngomongin khusyuk panjang, nanti kita bahasnya dengan guru-guru kita. Ibu kalau ngaji angkat tangan, Pak Ustadz jelaskan kepada saya khusyuk, agar saya bisa khusyuk sholat. Fokus. Kemudian yang keenam, saya loncat dari yang pertama ke yang keenam, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang mukmin yang memang menjaga sholatnya di dalam waktu.
menjaga sholat, tidak dikeluarkan di dalam waktu dan juga tidak dengan sengaja untuk meninggalkannya. Artinya senantiasa konsisten melaksanakan sholat, senantiasa tujuan utama hidupnya adalah beribadah, diantaranya mengerjakan sholat. Maka orang mukmin yang punya karakter ini pasti akan menjadi mukmin yang aflah, mukmin yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua kategori orang-orang mukmin yang kelak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berkumpul bersama saudara kita, khususnya orang Bulak Entin, suami istri dengan anak-anaknya masuk ke surga bareng-bareng. Indah enggak tuh Bu? Alhamdulillah. Itu saja mungkin sekelumit dari saya, nanti diteruskan oleh guru kita karena memang masih banyak lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, kesalahan mutlak pasti ada dan itu mutlak dari kebodohan saya. Apabila ada sedikit yang benar, itu mutlak dari Allah, wasilah guru-guru saya. Fabihadzal kalam kifayah, wallahu waliyut taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.